Tidak ada hari yang tenang ketika kalian memutuskan untuk menjadi fans Chelsea. Sepertinya itu adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan situasi ini. Lagi-lagi, publik sepak bola kembali dihebohkan oleh berita Chelsea. Kali ini bukan mengenai hasil pertandingan yang buruk, bukan juga soal kabar pemecatan manajer, ataupun mengenai kabar transfer. Berita yang sedang hangat dibahas oleh media kali ini adalah perseteruan para owner Chelsea. Apa yang terjadi? Bagaimana fakta yang sesungguhnya? Corner Blues akan mengulasnya sebagai berikut. Todd Boehly dan Begdad Ehbali bukanlah seorang teman ataupun sahabat. Hubungan keduanya di Chelsea adalah murni tentang bisnis. Boehly dan Ehbali bersama pengusaha lainnya membentuk konsorsium untuk membeli Chelsea 2 tahun yang lalu sebesar 3 miliar dolar atau setara 46 triliun rupiah. Todd Boehly memiliki 13% kepemilikan Chelsea dan Ehbali bersama Clear Lake Capital memiliki saham mayoritas sebesar 61,5%. Sangatlah wajar memang Boehly dan Ehbali sering mengalami silang pendapat selama memimpin manajemen Chelsea. Masalah seperti strategi perekrutan pemain dan tidak adanya progres soal pembangunan stadion baru dikabarkan menjadi permasalahan di antara mereka baru-baru ini. Keduanya bahkan disebut-sebut saling ingin membeli saham satu sama lain. Namun nampaknya berita-berita tersebut hanya permainan media saja, karena keduanya muncul bersamaan untuk menonton pertandingan Chelsea saat Chelsea menang 3-0 di Stadion West Ham. Dari foto-foto yang beredar, tak nampak adanya ketegangan di antara mereka, dan seperti menjawab bahwa rumor pemberitaan tersebut tidaklah benar. Mari kita berandai-andai jika benar terjadi perpisahan antara Boehly dan Ehbali. Siapakah di antara mereka yang lebih baik? Baik Todd Boehly dan Begdad Ehbali berkomitmen penuh untuk kesuksesan Chelsea, dan keduanya tak tertarik untuk menjual sahamnya. Perlahan namun pasti, buah kerja mereka mulai menampakkan kesuksesan baik di dalam maupun di luar lapangan. Untuk soal di luar lapangan, manajemen telah menunjuk direktur olahraga baru. Perekrutan dan penjualan pemain-pemain di bursa transfer belakangan ini bisa dibilang agak lebih bijak dan cenderung berlian berkat kerja Paul Winstanley dan Laurence Stewart. Sementara hasil di atas lapangan, perlahan Chelsea telah kembali ke arah yang benar. Permainan apik dan efektif membuat Chelsea bertengger di papan atas klasmen sementara. Sporting Director juga layak mendapatkan pujian dan apresiasi karena memilih Maresca sebagai manajer baru Chelsea mengalahkan nama-nama pelatih muda dan keren lainnya. Jika ada pertanyaan, siapakah owner yang lebih baik di antara keduanya? Maka jawabannya akan sulit terjawab karena keduanya memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Kasus Pochettino contohnya. Todd Boehly menginginkan Pochettino untuk bertahan karena menurutnya Pochettino berhasil membawa Chelsea membaik menjelang akhir musim lalu dan tidak ingin mengambil resiko dengan menunjuk manajer baru. Sementara Ehbali menginginkan kebalikannya, yaitu memecat Pochettino, lalu menunjuk manajer baru dengan gaya bermain yang menyerang dan penguasaan bola. Ehbali merasa Pochettino tidak mampu mewujudkannya. Bahkan ada rumor mengenai tim Sporting Director membuat laporan sebanyak 18 halaman yang berisikan alasan untuk memecat Pochettino untuk ditujukan kepada Boehly. Kira-kira jika kita kembali ke awal bulan Juli lalu, kalian tim Pochettino out atau Pochettino stay nih Blues? Dikutip dari beberapa sumber, sepertinya kurang lebih inilah perbedaan visi antara Boehly dan Ehbali. Visi dari Todd Boehly yang pertama, lebih menginginkan CEO of Football daripada Sporting Director. Yang kedua, menginginkan stabilitas tim pelatih yang artinya tetap bersabar dengan pelatih, lalu tidak buru-buru memecatnya jika hasil memburuk dan tetap mempercayai proses dan progres. Yang ketiga, memikirkan renovasi Stamford Bridge atau membangun stadion baru yang lebih besar. 4. Para owner tidak perlu mengurus klub setiap hari, yang bermaksud dengan mempercayakan semua aspek kepada CEO of Football atau Sporting Director tanpa perlu mengintervensi. Yang kelima dan terakhir, mempercayai data dalam rekrut pemain dan membeli pemain muda, namun tidak menutup kemungkinan untuk membeli pemain senior yang berpengalaman. Visi dari Begdad Ehbali yang pertama, menunjuk 2 Sporting Director. Yang kedua, menginginkan kedua Sporting Director tersebut untuk memberi informasi kepadanya sebelum memberi keputusan. Yang ketiga, Ehbali ingin terlibat dalam semua aspek manajemen Chelsea. Yang keempat, lebih tegas dan kejam kepada manajer jika menuai hasil yang buruk. Yang kelima dan yang terakhir, mempercayai sepenuhnya kepada data dan merekrut talenta-talenta muda. Dari data-data di atas,
Kira-kira visi siapa yang lebih baik menurut kalian guys? The Athletic mengadakan survei kepada fans untuk memilih antara Boehly atau Eghbali yang lebih layak menjadi pemimpin Chelsea. Dan Todd Boehly lah yang keluar sebagai pemenangnya dengan suara 73,4%. Kalau menurut Corner Blues sendiri, memang Todd Boehly sih yang lebih pantas. Karena di beberapa kesempatan, Todd Boehly lebih sering menggunakan atribut Chelsea. Dan jika dilihat dari figur atau aura, Todd Boehly lebih mendekati kepada Roman Abramovich daripada Eghbali. Kalian tim Boehly atau Eghbali guys? Kita memasuki pembahasan akhir yaitu kesimpulan. Walau tampaknya kedua belah pihak tidak akan hengkang dari Chelsea dalam waktu dekat, kita realistis saja karena ini bukanlah cerita dongeng yang bertajuk dua sahabat sukses memimpin sebuah klub sepak bola. Dan jika pada akhirnya salah satu pihak akan keluar dari manajemen klub, Corner Blues yakin Chelsea akan tetap sukses dalam menjalankan visi-visi yang sudah ada. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya ya Blues. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keep the blue flag flying high.